Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bari. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelayanan publik eh, dari materi yang sudah dibawakan oleh Ibu Veronica Hana Naibaho. Ya, jadi pengertian dari pelayanan publik sendiri itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya, jadi dalam unsur pelayanan publik sendiri itu ada 3 unsur. Jadi di situ ada penyelenggara pelayanan publik, kemudian itu kepuasan penerima ya, penerima pelayanan publik. Kemudian di dalamnya itu ada kepuasan penerimanya. Nah, ini saling berkaitan ya. Jadi untuk penyelenggara pelayanan publik sendiri itu ya setiap institusi, penyelenggara, negara, korporasi atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Kemudian untuk penerima pelayanan publik itu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau yang memerlukan layanan, penerima layanan. Nah, hasilnya apa ya? Kepuasan sendiri, kepuasan dan penerima. Udah benar nggak? Udah puas nggak yang menerima itu? Masyarakat itu merasakan feedbacknya. Jadi dari hasil pelayanan tadi yang diberikan itu, feedbacknya itu nanti itu yang terdapat di kepuasan penerima. Ya, jadi ya, perbandingan paradigma pelayanan publik. Dalam perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari Old Public Administration atau disebut dengan OPA, kemudian berubah menjadi New Public Management atau NPM, dan seterusnya menjadi New Public Service (NPS). Nah, jadi sini ada tiga ya, ada tiga tabel OPA, NPM, dan NPS. Nah, kalau untuk di Old Public Administration di situ menaruh perhatian pada fokus pemerintah pada penyedia layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Kemudian organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Itu menurut ini ya, implementasinya di W. Wilson, ada F. B. Taylor, L. D. White, Willoughby itu. Kemudian ada NPM, New Public Management. Nah, di sini menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan publik dengan pelanggannya sebagaimana layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Kemudian peran manajer publik ditantang untuk menemukan cara-cara inovatif dalam mewartakan berbagai fungsi yang semula dijalankan pemerintahan. Itu David Osborne dan Ted Gabler tahun 92 sampai 2000-an. Kemudian yang terbaru itu adalah New Public Service. Nah, di sini negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru gratis sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahannya. Kemudian memperkuat peran administrator publik untuk menunjukkan eksistensi dan keberpihakan negara dalam melayani masyarakat. Negara ada untuk melayani. Itu Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart ya 2003 sampai sekarang. Nah, yang paling terlihat itu sangat signifikan itu ya kalau antara yang tadi OPA sampai NPS itu ya kalau yang awalnya itu mereka eh, istilahnya tidak langsung lah ya. Jadi nggak langsung gitu ke rakyat. Tapi kalau di New Public Service itu malah negaranya yang harus melayani. Jadi negaranya bukan kalau di Old Public Administration itu kan melalui badan-badan publik. Nah, kalau di New Public Service ini malah negaranya yang harus melayani masyarakatnya. Situ negara ada untuk melayani. Perbedaannya. Oke.
Kemudian ada prinsip pelayan publik. Jadi prinsipnya apa-apa aja sih? Satu, ada partisipatif. Kemudian dua, transparan. Nah, ini transparan ini perlu. Yang tiga, responsif. Ya, respons ya, harus respon terhadap keluhan masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif. Nah, ini tidak membedakan yang mana yang kaya, yang miskin. Semua harus dilayani dengan baik. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah, kemudian ya nggak ribet, ya datang ke sana ya untuk administrasinya mudah lah, gampang. Kemudian murah, biayanya murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Nah, ini waktunya juga. Waktunya cepat, kemudian itu nggak ribet lah. Yang ketujuh, aksesibel. Aksesibel dalam artian itu gampang. Tempatnya misalkan kita mau ngurus SIM, ya tempatnya harus gampang ya diakses. Jangan bikin mau ngurusin ternyata di dalam gang gitu kan susah ya, kendaraan pasti lewat. Kemudian ada akuntabel. Yang terakhir berkeadilan. Nah, ini juga. Oke. Kemudian ada fundamental ASN dalam melakukan pelayanan publik. Nah, sini pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Yang kemudian kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang ASN nikmati, gedung peralatan gaji, protokoler, dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh negara. Oleh karena itu, sebagai ASN harus paham bahwa adanya warga negara adalah agen tuan dan ASN adalah pelayan. Jadi ASN itu malah pelayannya, warga negara itu tuannya. Konsekuensinya sebagai ASN harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara, proteksinya ya. Jadi macam-macam lah perlindungannya, keamanan, kenyamanan. Kemudian prinsip dari ASN sendiri. Itu ada A, nilai dasar. Kemudian B, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab kepada pelayan publik. Kemudian D, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Nah, ini penting nih, kompetensi. Jadi, yang melayani itu ya harus benar-benar kompeten orangnya. Jangan-jangan yang melayani nggak ngerti apa-apa. Kemudian kualifikasi akademik. Nah, juga ini penting. Pendidikannya juga ya, entah itu dia D3, S1 harus sesuai. Kemudian F, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Ya, ini untuk seorang ASN-nya. Kemudian yang terakhir, yang G itu ada profesionalitas jabatan. Ya, dalam jabatannya dia harus melaksanakannya secara profesional, tidak berdasarkan kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok. Ya, kemudian peran ASN. Jadi ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai ASN tentu akan terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia berimplikasi pada perbaikannya birokrasi. Nah, ini sebenarnya ASN ini impact-nya sangat luar biasa sebenarnya. Jadi ketika kualitas layanan ASN itu menjadi semakin baik, ya kualitas pelayanan ya istilahnya apa yang dirasakan masyarakat Indonesia itu ya kehidupan masyarakat Indonesia itu juga akan menjadi semakin lebih baik pastinya.
Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.